merenggut posisi presiden. Api besar berkobar. Saya juga melihat banyak sekali di situ manusia. Masyarakat butuh makan, Pak. Masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan di depan? Hart Gumai membongkar Kang Deddy Mulyadi. Jakarta, dunia politik dan spiritual Indonesia kembali diguncang setelah peramal sekaligus pakar supranatural, Hart Gumai, membuka tabir mengenai sosok Kang Deddy. Sudah lama dikenal publik sebagai politisi yang dekat dengan rakyat, sering tampil dengan gaya sederhana, dan membawa simbol budaya Sunda ke dalam setiap langkahnya. Namun, dari Deddy yang jarang diketahui masyarakat luas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Hart Gumai menegaskan bahwa Kang Deddy bukanlah sosok biasa. Ia menyebutkan bahwa perjalanan hidup mantan perjuangan, beban karma leluhur, hingga misi khusus yang dipercaya akan memengaruhi arah bangsa. Deddy Mulyadi ini membawa energi masa lalu yang kuat, terutama dari hanya untuk menjadi politisi, tetapi juga untuk menjadi simbol perlawanan terhadap kemapanan yang kaku, ungkap Hart Gumai dengan nada penuh keyakinan. Lebih lanjut, Gumai menuturkan bahwa aura kemasan yang menurutnya menandakan jiwa seorang pemimpin yang dekat dengan alam, rakyat, dan tradisi. Aura itu, katanya, adalah refleksi dari nilai-nilai kesundaan yang menjunjung tinggi dan harmoni dengan alam semesta. Dia bukan tipe pemimpin yang mencari kemewahan. Dari bacaan spiritual saya, justru dia cenderung menghindari gemerlap. Itulah dia punya daya tarik luar biasa, tambahnya. Meski begitu, Hart Gumai juga tidak menutup mata bahwa perjalanan politik Deddy Mulyadi penuh lika-liku. Menurutnya, tupi jalannya. Ada kekuatan besar yang berulang kali ingin menghalangi Deddy. Dari segi politik, tentu kita tahu banyak tantangan yang ia hadapi. Tapi dari sisi spiritual, meredam potensi besarnya. Jelas Gumai. Perjalanan Deddy Mulyadi, menurut Gumai, ibarat seseorang yang selalu diuji kesabarannya. Ramalan spiritualnya menunjuk kalah di panggung politik besar, namun ia selalu kembali dengan cara yang mengejutkan. Dia punya spirit kuda kayu, kata Gumai. Artinya, dia bisa jatuh berkali-kali. Dan kebangkitannya itu selalu lebih kuat dari sebelumnya. Lebih menarik lagi, Hart Gumai mengungkapkan bahwa Deddy Mulyadi memiliki misi khusus yang akan terwujud sekitar tahun-tahun mendatang. Deddy akan mengambil peran penting dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Tidak harus selalu di kursi kekuasaan tinggi, tetapi peranannya justru lebih kuat menjadi simbol pembaharuan, jembatan antara tradisi lama dengan modernitas, ungkap Gumai. Menurut ramalan Hart Gumai, sosok Deddy Mulyadi juga membawa energi, pemimpin yang akan untuk menggambarkan tokoh yang tidak tergantung pada simbol atau kekuasaan formal, tetapi mendapat tempat di hati rakyat. Aura ini, katanya, langka. Biasanya tokoh-tokoh sosial. Mereka jadi perekat, jadi sosok peneduh, bahkan ketika orang-orang di pucuk kekuasaan sibuk dengan perebutan jabatan. Namun, Gumai juga memberi peringatan dan pernah mulus. Ia akan berhadapan dengan fitnah, cibiran, bahkan pengkhianatan dari orang-orang dekat. Dari bayangan yang saya tangkap, beberapa orang yang selama ini terlihat Kang. Ini ujian berat. Tapi bila ia berhasil melewati fase ini, maka namanya akan tercatat dalam sejarah, ujarnya tegas. Selain sisi politik, spiritual pribadi Deddy Mulyadi. Ia menyebut bahwa Deddy memiliki ikatan batin yang kuat dengan alam dan leluhur Sunda. Dia bukan sekadar memakai simbol wayang, kujang, ataran tulus ketika ia mengangkat budaya leluhur. Itu sebabnya banyak masyarakat bawah yang merasa dekat dengannya, ungkap Gumai. Ia bahkan menambahkan bahwa energi Deddy yang berkorban demi rakyat. Tidak berhenti di sana, Gumai juga memprediksi bahwa peran Deddy Mulyadi dalam kancah nasional belum selesai. Saya melihat, di tahun-tahun mendatang, tungkan. Entah dalam bentuk jabatan formal atau sebagai tokoh penggerak rakyat, tapi pasti dia akan menjadi magnet. Banyak generasi muda yang akan mengikutinya. Ramal Gumai juga mengingatkan bahwa aura Deddy sering membuat lawan-lawannya merasa terancam. Karena harisma dan kesederhanaannya yang natural, ia dianggap sebagai ancaman oleh sebagian kelompok. Pola letak bahayanya. Musuh-musuhnya bukan hanya dari luar, tapi juga dari lingkaran yang selama ini dianggap kawan, kata Gumai. Pada bagian akhir pembongkarannya, Hart Mulyadi adalah representasi dari rakyat kecil yang bersuara lantang. Ia meyakini, meskipun politik bisa menyingkirkan Deddy dari kursi kekuasaan,
Sejarah justru akan mengingatnya sebagai suka tidak suka. Dedi adalah cermin. Ia mencerminkan bahwa politik tidak melulu soal uang dan kekuasaan, tapi bisa juga tentang ketulusan, kesederhanaan, Pul Gumai. Narasi ini tentu memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Apakah benar Kang Deddy Mulyadi akan kembali bangkit dengan peran besar dalam waktu dekat? Apakah prediksi Hart beberapa ramalannya yang terdahulu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, sosok Kang Deddy kini kembali menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di dunia politik, tetapi juga dalam dunia supranatural. Nama Hart Gumai bukanlah sesuatu yang asing. Ia dikenal sebagai seorang peramal, spiritualis, dan penerawang yang kerap mengungkap hal-hal mistis. Baru-baru ini, pernyataannya tentang sosok Hodam yang mendampingi Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan besar. Pernyataan tersebut tak hanya memantik rasa penasaran masyarakat, tetapi bagaimana energi gaib bisa berperan dalam perjalanan politik seseorang. Hart Gumai mengungkap bahwa setiap manusia, apalagi mereka yang terlahir dalam lingkaran keluarga besar dan ditakdirkan memiliki pengaruh atau Hodam. Menurutnya, Hodam bukan sekadar makhluk pendamping, melainkan sebuah energi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kasus Gibran, itu besar, berlapis, dan seolah telah disiapkan jauh sebelum ia lahir. Gibran tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan non-fisik yang menjaga, mengawal, bahkan membumai dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia menjelaskan bahwa Hodam Gibran bukan makhluk biasa, melainkan perpaduan antara energi leluhur Jawa dan Hodam politikus besar Nusantara yang sejak lama aura kekuatan yang menyertai. Dalam penerawangannya, Gumai menggambarkan bahwa aura Gibran sangat berbeda dengan pemimpin muda pada umumnya. Ia menilai bahwa sosok Hodam dalam wujud singa putih, simbol kewibawaan, keberanian, dan kepemimpinan yang kuat. Singa putih ini menurutnya tidak hanya menjaga, tetapi juga menjadi penyalur energi hadir dalam mimpi-mimpi orang terdekat, atau dalam bisikan batin ketika Gibran mengambil keputusan penting, kata Gumai. Menurutnya, singa putih tersebut adalah representasi Hodam kerajaan besar di tanah Jawa. Selain singa putih, Gumai juga melihat ada satu sosok Hodam perempuan berbusana kebaya klasik, yang disebutnya sebagai penjaga keseimbangan batin Gibran, ketenangan, intuisi, serta daya tarik karisma yang membuat orang segan sekaligus kagum. Ia adalah penguat sisi halus dari Gibran, yang membuatnya bisa terlihat kalem walau berada dalam pusat Hodam politik dan jalan kepemimpinan. Fenomena Hodam dalam dunia politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak era kerajaan hingga masa modern, banyak sebagai penjaga spiritual. Menurut Hart Gumai, Hodam bukan berarti bantuan instan, melainkan simbol bahwa seseorang ditakdirkan memiliki jalan kepemimpinan. Dalam kasus seolah menjembatani takdir politik yang sedang berjalan. Ia mengaitkan hal ini dengan perjalanan Gibran yang mendadak naik menjadi sorotan publik, dari seorang pengusaha muda, wali. Perjalanan itu bukan kebetulan. Hodam yang mendampingi seolah membuka gerbang demi gerbang menuju posisi besar, jelas Gumai. Ia menambahkan bahwa Hodam Gibran juga memiliki bal dari serangan negatif baik berupa fitnah, gosip, maupun upaya menjatuhkan secara gaib. Gumai menggambarkannya sebagai perisai emas yang melingkupi tubuh Gibran, membuat aura politik. Resonansi energi leluhur Jawa. Lebih lanjut, Hart Gumai menegaskan bahwa Hodam Gibran tak bisa dilepaskan dari resonansi energi leluhur Jawa. Sejak era pemimpin akan selalu dilindungi roh leluhur yang kuat. Gibran, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sosok yang mendapat warisan takdir, bukan juga spiritual. Di balik Gibran, saya melihat bayangan sosok-sosok besar Jawa, dari para raja hingga tokoh karismatik. Mereka seolah berdiri di belakangnya, menjadi ujar Gumai. Ia menambahkan, resonansi ini terlihat dari cara Gibran menjaga sikap, bahasa tubuhnya yang tegas, namun tetap santun. Menurut Gumai, ke kursi kepemimpinan tertinggi, Hodam tersebut akan semakin menampakkan pengaruhnya. Bukan hanya dalam bentuk perlindungan, tetapi juga kemampuan menarik simpati rakyat. Ini adalah, katanya penuh keyakinan. Reaksi publik dan misteri yang menggantung. Pernyataan Hart Gumai ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian masyarakat merasa takjub memang menjadi bagian penting dari perjalanan seorang pemimpin. Ada pula yang skeptis, menganggap Hodam hanyalah simbol atau kiasan belaka. Namun, tak bisa dipungkiri, cerita tersendiri dalam politik Indonesia. Sementara itu, Gibran sendiri belum pernah menanggapi secara langsung isu tentang Hodam ini. Ia lebih memilih fokus pada langkah-langkah politiknya, namun, banyak pengamat menilai bahwa kisah spiritual seperti ini justru semakin memperkuat aura mistis di sekitar namanya. Bagi sebagian masyarakat, kepercayaan terhadap Hodam bukan sekadar dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Maka tak heran jika penerawangan Hart Gumai ini mendapat perhatian besar, karena seolah membuka tabir gaib di balik perjalanan politik seorang Gibran Rakabuming. Narasi penerawangan Hart Gumai tentang Hodam Gibran ini menambah dimensi lain dalam perbincangan politik Indonesia.
bahwa di balik strategi, perhitungan, dan langkah polikinan akan kekuatan tak terlihat yang bisa menentukan arah sejarah. Entah benar atau hanya simbol, kisah Hodam selalu menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia mistis yang masih lekat dalam budaya bangsa. Hart Gumai benar adanya, maka jalan Gibran menuju masa depan politik tidak hanya dituntun oleh pengalaman dan dukungan keluarga, tetapi juga oleh kekuatan spiritual yang telah disiapkan jauh sebelumnya. Di publik kembali dikejutkan dengan ramalan terbaru dari Hart Gumai, seorang peramal yang dikenal karena prediksi-prediksinya yang seringkali dianggap tajam, lugas, bahkan menggemparkan. Kali pada sosok Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Hart Gumai menyampaikan ramalan mengejutkan, Gibran pada tahun 2029. Pernyataan ini sontak menimbulkan diskusi luas. Bukan hanya karena Gibran adalah figur muda yang baru saja mengawali karir politiknya, menyiratkan peta kekuasaan Indonesia yang akan berubah drastis dalam waktu dekat. Menurut Gumai, perjalanan politik Gibran sudah diarahkan oleh takdir dan restu semesta. Jejak ramalan khas lebih jauh soal prediksi ini, publik tentu mengingat bagaimana ramalan-ramalan Hart Gumai sebelumnya sering mencuri perhatian. Ia pernah meramalkan dinamika politik tanah air, konflik elit, kemudian benar-benar terjadi. Beberapa ramalannya dianggap terbukti, walaupun tentu saja banyak juga yang diperdebatkan. Dengan latar belakang itu, ketika Gumai menyebut 29, banyak yang langsung terbelalak. Apalagi, menurut ramalan tersebut, jalan yang akan ditempuh Gibran bukanlah jalan mulus. Akan ada rintangan, perlu dalam negeri yang menguji dirinya. Namun, di ujung perjalanan itu, ia diprediksi berhasil meraih kursi tertinggi di Republik ini. Sosok Gibran di mata publik. Gibran Raka pemimpin muda yang masih terus membangun reputasi politiknya. Terpilih sebagai wali kota Solo, ia membawa gaya kepemimpinan yang tegas namun sederhana, meskipun tak lepas menganggap Gibran hanyalah penerus pengaruh politik ayahnya, Presiden Jokowi. Namun, sebagian lain menilai Gibran punya potensi besar untuk tampil sebagai tokoh politik nasional dengan cirinya. Hart Gumai menyebut bahwa aura kepemimpinan Gibran semakin kuat sejak ia masuk ke kancah politik formal. Menurutnya, keberhasilan Gibran menduduki kursi wali kota hanyalah langkah awal sebelum menuju. Gumai bahkan menilai, takdir politik Gibran sudah tertulis, meskipun perjalanan menuju kursi presiden penuh rintangan. Ramalan 2029 tersebut, Hart Gumai menggambarkan bahwa tahun 2029 akan menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Menurutnya, peta koalisi politik akan mengalami pergeseran besar, alami guncangan, beberapa bahkan terancam bubar, sementara muncul kekuatan-kekuatan politik baru yang mengusung wajah muda.